Yorobun annyeonghaseyo. Balik lagi sama aku Angel yang akan bantuin kamu level up bahasa Korea kamu. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu grammar yang sering banget dipakai dalam real life. Namanya adalah nende, ende, atau nyende. Kapan kita bisa pakai tata bahasa ini? Nah, sekarang kita langsung aja lihat ke contohnya ya, biar lebih jelas. Contoh kalimat yang pertama. 제주도에 가고 싶은데 시간이 없어요. 제주도에 가고 싶은데 시간이 없어요. Saya ingin pergi ke Pulau Jeju, tapi tidak ada waktu. Contoh lagi. 이 옷이 예쁜데 너무 비싸요. Pakaian ini cantik, tapi mahal. Satu lagi ya. 엄마가 요리를 잘하시는데 저는 못해요. Ibu saya jago memasak, tapi saya tidak. Jadi, dari ketiga contoh tadi, ketiganya punya kesamaan nih, yaitu sama-sama menunjukkan adanya kontras dari klausa pertama sama klausa kedua. Kayak contohnya pada kalimat tadi, saya ingin pergi ke Jeju, tapi realitanya saya nggak ada waktu. Jadi di satu sisi punya keinginan untuk pergi, tapi di sisi lain nggak ada waktunya. Nah, di sini kan merupakan kontras ya, atau hal yang bertentangan. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu biasanya kita gunakan kata tetapi. Kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar tata bahasa Jiman, nah kurang lebih si nende sama Jiman itu sama ya dalam hal ini. Jadi kalau fungsinya untuk menunjukkan kontras, baik nende ataupun Jiman itu bisa digunakan salah satunya. Bebas ya, mau pakai nende atau pakai Jiman, sama aja. Misalkan nih, let's say kita mau ganti nendenya pakai Jiman. Kayak tadi, 제주도에 가고 싶은데 mau kita ganti dengan 제주도에 가고 싶지만. Itu boleh ya. Atau 옷이 예쁜데 jadi 예쁘지만. Itu sama aja. Misalkan nih kalian selama ini taunya cuma Jiman aja. Terus sekarang kita belajar nende. Namanya orang belajar itu kan pasti pengen ada upgrade gitu kan. Ada hal yang di level up, ada sesuatu yang nggak stuck di satu tempat aja. Makanya kita butuh variasi. Kalau misalkan kita cuma pakai Jiman aja kan, kadang bosen ya, kok Jiman mulu. Nah, sekarang kita boleh ganti dengan nende atau ende. Nah, tapi pasti tetap ada aja yang bakal bertanya, nah, terus bedanya Jiman sama nende itu apa? Nah, tadi kan aku bilang kalau Jiman sama nende itu sama kan? Tapi sebenarnya ada bedanya. Bedanya adalah kalau Jiman, tadi dia fungsinya benar-benar cuma buat menunjukkan kontras aja. Sedangkan kalau nende, dia masih punya fungsi lain. Jadi bedanya di situ ya. Untuk bahas fungsi yang kedua, aku juga bakal langsung kasih contoh kalimatnya aja ya. Kalimat yang pertama, di sini aku punya kalimat kayak gini. 배가 고픈데 뭐 먹을까요? Perut saya lapar nih. Makan apa ya? Yang kedua, 시간이 없는데 어떻게 할까요? Nggak ada waktu nih. Gimana ya? Satu kalimat lagi. 길을 모르는데 도와주실 수 있나요? Saya nggak tahu jalan nih. Bisa tolong dibantu? Jadi dari ketiga contoh kalimat tadi, nende, ende, niende itu sama-sama digunakan untuk memberikan latar belakang atau background information dari klausa berikutnya. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi gini, sebenarnya kalau dari sumber-sumber
lain, kebanyakan itu tidak mengartikan atau tidak menerjemahkan dari tata bahasanya ya. Jadi biasanya tuh cuman diterjemahkan sebagai tanda koma. Tapi kalau aku pribadi, aku sih lebih suka menerjemahkan dengan kata nih. Jadi bisa juga dibilang bahwa fungsi dari nende adalah untuk memperhalus kalimatnya dan juga nambahin flow. Kayak tadi kan misalnya kita mau bilang, saya lapar nih, makan apa ya? Penambahan kata nih di sini, dia juga bikin flow kalimatnya itu lebih enak daripada kalau kita cuman bilang, saya lapar, makan apa ya? Nah, di bahasa Korea juga gitu. Dengan kita menambahkan nende atau ende ini, flow kalimatnya itu jadi lebih enak. Terus gimana sama rumusnya? Nah, rumusnya ini di sini yang kita perlu agak berhati-hati ya. Langsung aja kita bahas untuk kata kerja dulu nih. Kalau untuk kata kerja, dia bisa langsung kita satukan dengan nende. Jadi untuk kata kerja, dia tidak melihat akhiran vokal atau konsonan ya. Baik dia itu punya bacim atau tidak punya bacim, bisa langsung disatukan sama nende. Misalkan kita punya kata kada. Kada kita satukan sama nende, jadinya kanende. Mokta kita satukan dengan nende, jadinya mongnende. Nah, cuman yang agak sedikit berbeda adalah untuk real bulgyucik. Kalau untuk real bulgyucik, realnya harus kita hapus dulu. Jadi kalau misalkan kita punya kata salta, dia bukan jadi salnende, tapi dia berubah jadi sanende, karena realnya hilang. Nah, terus sama ita opta. Untuk ita opta, itu kan memang dia sebenarnya bukan kata kerja, bukan juga kata sifat kan. Ita opta itu kan berdiri sendiri. Tapi di sini dia ikut sama aturannya kata kerja. Jadi dia disatukannya bukan sama ende, tapi disatukannya sama nende. Jadi kalau kita punya ita, dia berubahnya jadi inende. Kalau kita punya opta, dia berubahnya jadi omnende. Terus kalau untuk kata sifat, di sini kita satukannya sama ende atau niende. Kalau kata sifatnya itu dia tidak punya bacim, atau dia berarti perakhiran vokal ya, dia nggak punya bacim, kita satukannya sama niende. Tapi kalau dia punya bacim atau berakhiran dengan konsonan, kita satukannya sama ende. Jadi misalkan kita punya kata keta, kita satukannya sama niende. Karena kan dia di sini tidak punya bacim kan, dia berakhiran dengan vokal e. Jadi langsung satukan sama niende. Jadinya kende. Cakta di sini dia punya bacim kiok. Berarti kita satukannya sama ende. Jadi 작은데. Jadi, sebelum kalian menyatukan dengan nende atau ende niende, kalian mesti tentukan dulu. Ini dia kata ini tuh termasuk kata kerja atau kata sifat. Itu harus dilihat dulu ya, supaya kita jangan sampai salah masukin rumus. Terus kalau kata benda gimana? Kata benda juga bisa niende, tapi dia disatukannya sama in. Nah, untuk kata benda, dia di sini juga tidak melihat ada tidaknya bacim ya. Jadi mau ada bacim ataupun enggak ada bacim, bisa langsung kita satukan sama inde. Misalkan kita punya kata 친구. 친구, di sini kita satukan sama inde ya, jadinya 친구인데. 부모님, di sini dia berakhiran dengan konsonan miem. Kita satukan sama inde, jadinya 부모님. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya. 오늘은 일요일인데 영화를 같이 볼까요? Hari ini hari Minggu nih. Gimana kalau kita nonton film bareng? Contoh lagi. 주말인데 왜 회사에 가세요? Akhir pekan, tapi kenapa pergi ke kantor?
Nah, jadi untuk membedakan kapan si inde, nende, ende itu berarti nih atau berarti tapi, itu balik lagi tergantung ke konteks kalimatnya ya.